Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti Nurhasanah, mahasiswa PGSD PPG Prajabatan 2022 IKIP Siliwangi Bandung. Saya akan menjelaskan mengenai laporan kegiatan design thinking pada fase empathize, define, dan ideate yang telah saya lakukan. Pertama, saya melakukan fase empathize. Fase empathize adalah fase di mana kita melakukan kegiatan untuk menggali informasi berkaitan dengan kebutuhan klien. Klien dalam hal ini adalah siswa sekolah dasar. Untuk menggali informasi tentang kebutuhan siswa, dibuat pedoman wawancara terlebih dahulu. Pedoman wawancara dibuat secara berkelompok dan kami menentukan sasaran siswa yaitu kelas 4 sekolah dasar. Pedoman wawancara berisi pengenalan dan gambaran proyek, pertanyaan ringan, pertanyaan kunci, penutup, dan ucapan terima kasih. Pada bagian pertanyaan kunci, pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan berkaitan dengan proses pembelajaran yang siswa lakukan. Mulai dari pelajaran yang mereka suka, pelajaran yang tidak mereka suka, bagaimana cara guru mengajar, pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan, gaya belajar apa yang mereka sukai, dan apakah mereka menyukai belajar secara berkelompok atau tidak. Setelah membuat pedoman wawancara, kami melakukan kegiatan in-depth interview atau wawancara secara mendalam. Kegiatan in-depth interview dilakukan secara masing-masing di sekolah tempat PPL. Saya melakukan wawancara kepada 5 orang siswa dari kelas 4 di sekolah tersebut. Pikiran yang dominan muncul ketika melaksanakan wawancara adalah apakah peserta didik menjawab pertanyaan dengan jujur? Dan perasaan yang paling dominan muncul ketika saya melakukan wawancara adalah perasaan senang, sebab peserta didik ternyata responsif dan mampu menjawab sesuai dengan yang mereka rasa dan yang mereka alami. Saya juga termotivasi menjadi guru yang dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan yang mereka harapkan. Adapun hal baru yang saya temui setelah melakukan wawancara adalah ternyata guru cukup jarang melaksanakan pembelajaran praktik di kelas. Dan sebelumnya, saya memiliki asumsi bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran matematika. Ternyata, asumsi saya tervalidasi. Setelah melaksanakan in-depth interview, saya mengolah data hasil wawancara tersebut hingga memperoleh empathy map sebagai berikut. Usai menyelesaikan empathy map, saya merumuskan pemahaman dalam crafting insight agar memberikan inspirasi tentang ide-ide solusi. Kemudian, crafting insight yang telah dibuat ditentukan menjadi 5 rangkaian pemahaman terpilih yang terdiri dari ternyata banyak peserta didik mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika. Ternyata materi yang dianggap sulit dalam pelajaran matematika adalah perkalian. Ternyata gaya belajar setiap peserta didik berbeda. Ternyata guru jarang menerapkan pembelajaran praktik di kelas. Ternyata peserta didik berharap mendapat pembelajaran yang lengkap dari guru, dan ternyata peserta didik menyukai pembelajaran secara berkelompok. Pemahaman tersebut kemudian dibuat dalam bentuk tabel informasi, inspirasi, dan memorability. Pada tabel informasi berisi peserta didik mengalami kesulitan dalam materi perkalian matematika, gaya belajar peserta didik beragam, peserta didik menyukai penyampaian pembelajaran yang lengkap, kegiatan belajar secara berkelompok, dan pembelajaran praktik. Tabel inspirasi berisi membahas materi perkalian menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran bisa dilihat dan digunakan, pembelajaran dilakukan secara berkelompok, dan pembelajaran diselingi ice breaking. Pada tabel memorability berisi melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu menggunakan strategi pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif, menggunakan media yang mudah digunakan oleh seluruh peserta didik, dan diselingi ice breaking atau humor. Setelah menyelesaikan seluruh proses pada fase empathize, dilanjutkan kepada fase define, yaitu fase yang bertujuan untuk merumuskan tujuan perancangan atau disebut juga sebagai design challenge. Pada fase ini, saya bersama teman kelompok merumuskan design challenge dari hasil temuan dan pemahaman kami masing-masing. Setelah melakukan diskusi, kami menemukan rumusan permasalahan yang sama berdasarkan mayoritas yang menjadi masalah atau kebutuhan siswa. Sehingga, desain challenge final kami adalah bagaimana kita bisa menyampaikan cara-cara mudah, efektif, dan menarik dalam menghitung perkalian agar peserta didik kelas 4 memahami materi tersebut dengan baik. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pada fase define, dilanjutkan kepada fase ideate.
Fase ideat adalah fase di mana kita mengeksplorasi berbagai alternatif ide untuk dijadikan sebuah solusi dari masalah atau kebutuhan. Pada fase ini, saya bersama teman-teman kelompok menuangkan ide-ide yang banyak berkaitan dengan desain challenge yang telah kami tentukan pada fase define. Ide-ide tersebut berkaitan dengan media pembelajaran yang harus ada, tetapi guru menghadapi dua kondisi. Yang pertama, berada di lingkungan 3T, dan yang kedua adalah tidak memiliki anggaran untuk mengembangkan media pembelajaran. Dari seluruh ide yang didapat, pada akhirnya kami berencana untuk membuat media perkalian dari barang bekas dengan bahan utama kardus dan sedotan. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai kegiatan design thinking pada fase empathize, define, dan ideat yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.